Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita hari ini melanjutkan pembelajaran kita persiapan bimbingan TKA. Untuk itu disiapkan kertasnya. Kita akan belajar tentang geometri dan pengukuran. Hal-hal yang paling mendasar ini perlu kita siapkan sebaik mungkin supaya kita tidak kesulitan dalam mengajarkan TKA, walaupun ini sudah pelajaran yang kita lewati sebelumnya, namun kita perlu mengingatkan kembali supaya tidak terlalu jauh kelupaannya. Kita lanjutkan. Anak-anak sekalian, pada geometri dan pengukuran kita ada berhubungan dengan garis lurus. Ini kalau dalam kehidupan nyatanya, misalnya kita akan mempelajari tentang bangunan atau jembatan dan lain sebagainya. Untuk itu perlu kita pahamkan pada kita semua bahwa kalau ada dua garis yang saling berpotongan, kita akan pahamkan kepada kita semua. Nah, apabila ada dua garis yang menyilang, maka perlu kita ingatkan bahwa dua garis yang berpotongan, maka kita akan mendapatkan istilah apa yang disebut dengan sudut yang berhadapan atau sudut yang sehadap. Sudut yang berhadapan yaitu sudut A, sudut A, ini, dan sudut B. Maka kita tulis sudut A sama dengan sudut B. Jadi kalau kita pahami, karena apabila A ini garis ini kalau kita tekan ke bawah, maka dia mengecil, maka yang B juga mengecil, sama. Maka itu analisisnya adalah sudut A sama dengan sudut B. Begitu juga sudut yang sehadap C dengan D itu adalah sama, maka sudut C dan D adalah sama. Ini disebut dengan sudut yang sehadap. Sampai di sini kita akan mencoba memahamkan. Misalnya ada permasalahan seperti ini, kalau di sini adalah sudut 40 derajat, sedangkan ditanyakan berapakah sudut yang di sini, maka dengan cepat kita akan menjawab ini adalah sudut sehadap. Sehingga sudut yang ditanyakan adalah sama dengan sudut sehadap, yaitu 40 derajat. Kalau dilanjutkan, sudut yang di sini, maka kita dengan sendirinya ini adalah sudut lurus, maka itu sudut satu garis itu adalah 180 derajat, sehingga sudut yang kalau kita cari yang ini, kita dengan mudah mencarinya adalah sudut tersebut adalah sudut di mana 180 lurusnya dikurangi 40. Sehingga sudut yang ditanyakan itu adalah 140 derajat. Jadi mudah bukan? Begitulah untuk kita memahami yang paling sederhana dulu untuk kita kuatkan. Selanjutnya kita akan mencoba sekarang kita menemukan garis sejajar dan dua garis paralel. Kata kuncinya tetap kita berpatokan pada garis pelurus. Jadi suatu contoh pada sudut yang sehadap. Jadi suatu sudut yang hadap adalah L2 tetap sehadap dengan L4. L1 sehadap dengan L3. Otomatis kalau L2 sehadap dengan L4, maka K2 juga sehadap dengan K4. Otomatis sudut L2 sama dengan sudut K2. Sudut yang berseberangan, yaitu karena L2 sama dengan K2, maka sudut L2, sudut yang berseberangan, itu sama dengan sudut K4.
Jadi begitu kita menganalisanya jangan dihafal, tapi dilihat konsepnya. Kalau pergerakannya itu adalah sudut L2 sama dengan sudut K4. Berarti sudut K1 yang sehadap dengan sudut K3. K1 adalah sama dengan L1, maka sudut L1 sama dengan sudut seberangan sama dengan sudut K3. Jadi kita patokannya adalah pada sudut yang sehadap, jadikan acuan kita untuk meneliti kesamaan sudut. Karena ini nanti dasar kita untuk mencari tahu sudut-sudut ke semua sudut ini. Sudut sehadap, sudut yang berseberangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lanjutkan. Nah, berikut ada suatu soal. Dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal. Jika salah satu sudut yang terbentuk adalah 75, tentukan sudut yang terletak di sebelah dalam dan sebelah luar yang terkait. Jadi dengan kalimat begini kita sudah dapat membayangkan garis transversal, maka kita akan dapat melukiskan sudutnya, garisnya seperti berikut. Nah, ini dua garis transversal yang terbentuk 75 derajat. Ini kalau kita lihat 75 derajat, maka pertanyaannya tentukan sudut yang terletak di sebelah dalam dan sebelah luar. Berarti sebelah dalam ini, di sebelah dalam berarti sudut yang sehadap, dengan sebelah luar berarti sudut lurusnya. Jadi sudut yang ini berarti sama sudut tentukan sudut sebelah dalam dan sebelah luarnya. Jadi ini adalah sudutnya 75. Kalau ini kita kasih kode A, berarti ini sudut A. Sedangkan sudut yang di sebelah dalamnya ini dengan ini, maka sudut katakanlah ini B, maka sudut B itu adalah lurus dari sudut A atau sudut 75. Jadi 180 dikurangi 75. Itu sudut bagian. Maka dapat adalah 105. Nah, begitu seterusnya cara carinya. Itulah teknik kita kalau pelajaran sudut, maka ini bisa kita kembangkan lagi bahwa sudut 75 ini sama dengan sudut yang berseberangan, sudut sini. Sudut ini sama dengan sudut ini, 105 yang ini. Begitu juga yang ini, sudut berseberangannya B sama dengan sudut yang ini. Jadi tekniknya kita perlu diingat-ingat, sudut yang berseberangan itu sama, atau sudut yang sehadap itu sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dalam mempelajari itu poin-poinnya saja yang kita bahas, karena ini adalah untuk mengingatkan saja sebelumnya, yaitu pelajaran kita pada kelas 8. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan ingatan kita sebelumnya dan gunakan pemahaman untuk mengajarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan matematika. Terima kasih. Semoga kalian sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.